Halo Rul, sama Aga di sini. Hari ini kita kedatangan paket ya, ada dua paket di sini, lensa sama kamera ya. Ya bisa dibilang ini adalah kamera impian saya udah dari lama yang baru kesampaian sekarang. Jadi di sini ada EOS RP, ya termasuk full frame-nya dari jajarannya R series-nya Canon yang paling rendah ya harganya. Jadi untuk kalian yang mau coba atau yang baru pertama kali menjajal naik ke full frame, kamera EOS RP ini bisa dibilang paling recommended lah ya. Untuk masalah budget sih subjektif lah masing-masing orang, tapi bisa dikatakan kamera ini tuh dari awal pertama rilisnya itu turunnya udah lumayan drastis banget. Jadi di awal tahun 2019 akhir tuh awal pertama rilis untuk harga body only itu sekitar 21 jutaan untuk lensa kitnya, bukan lensa ini ya, ini lensa fix 50 mm ya. Jadi lensa kit bawaannya itu kalau dijual terpisah dulu itu awal pertama rilis harganya sekitar 6 jutaan. Jadi satu paket kamera sama body kitnya itu sekitar 26 sampai 27. Tapi di tahun 2022 ini harganya udah lumayan cukup turun drastis. Saya dapetinnya di harga kisaran 18 jutaan. Jadi untuk saya dapatkan itu udah termasuk lensa kit 24 105 mm f4 yang STM, bukan yang versi USM ya yang pakai ring merah yang mahal itu kan. Jadi lensa kitnya yang 24 105 mm sama bodinya. Terus di sini saya beli sendiri terpisah yang datangnya bersamaan itu untuk RF mount 50 mm. Jadi di sini lensa fix 50 meter f1.8. Kalau nanti masalah ini nanti kita bahas di video terpisah aja ya. Yang kita bahas untuk akan bicara ini adalah si Canon EOS RP-nya ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita unboxing dulu biar kalian juga tahu. For disclaimer aja ya, paketnya ini sebenarnya udah tak buka waktu untuk kepentingan dokumentasi penerimaan barang kemarin, tapi saya packing ulang sedemikian rupa supaya impresi unboxingnya itu teman-teman juga bisa ikut merasakan. Oke, nggak usah berlama lagi, yuk let's go. Oke, dalam kotak yang kita dapatkan ini dapat apa aja, mari kita buka. Sebelumnya kita cek dulu ya, di atasnya ini cuma ada keterangan R yang termasuk jajaran R series, terus ada keterangan garansi 2 tahun. Jadi saya belinya resmi Datascript, pengimpornya resmi Indonesia ya, Datascript. Depannya ada tulisan Canon EOS RP sama lensa kitnya RF 24 105 mm f4 7.1 image stabilization STM kit. Jadi ini yang versi kitnya itu yang STM ya, bukan USM ya. Terus di sebelah kirinya nggak ada apa-apa lagi, cuman ada keterangan Canon, nomor IMEI atau apa ya, nomor seri lah bisa dibilang, bukan nomor IMEI ya. Terus di sebelah sini cuman ada keterangan aja kontennya, jadi isinya itu apa aja. Terus sudah mendukung WiFi, HDMI, Bluetooth. Terus di sini ada highlight dari unitnya itu sendiri, ada kameranya sama lensa kitnya. Kita buka langsung aja apa yang kita dapetin. Jadi untuk bonus kemarin lumayan lengkap ya. Jadi di sini kita ada dapat kaos. Kemarin saya chat admin salesnya itu yang sengaja minta yang ukuran XL karena body saya yang lumayan montok. Terus bonus-bonusnya juga kemarin di sini udah sempat saya buka juga, ada bonus baterai tambahan Canon LPE17. Jadi untuk baterai ini sendiri itu kalau dibeli terpisah harganya di marketplace itu sekitar 840.000 sampai 950-an lah ya. Ya beda seller, beda harga juga, macam-macam harga orinya. Tapi kalau yang seri third party-nya yang merek-merek Ingma atau yang lain-lain tuh banyak yang dijual di marketplace itu sekitar 350.000 dapat 2 baterai. Tapi kalau yang khusus Canon ini yang ori, yaitu harga paling rendah saya cek di marketplace itu 840. Ini gratis loh ya, ini bonus dari seller ya. Saya singkirin dulu. Terus bonusnya yang lain ada lensa kit, terus sama SDHC. Saya kemarin ini udah saya buka ya. Jadi SDHC 128GB, ini yang support 4K. Ini ada baterai kitnya yang ori bawaan, adaptor sama gitar-gitar. Untuk partisi pertama kita singkirin dulu aja ya. Lanjut di partisi kedua ada strap Canon EOS RP. Kita lanjut di partisi berikutnya. Nah ini ya, ini body yang kita tunggu-tunggu, body Canon EOS RP itu sendiri. Nah untuk bodinya lumayan elegan sekali ya. Warnanya hitam doff, bahan magnesium alloy dengan karet yang itu ya, motif kulit jeruk, kelihatan makin elegan. Dan beratnya sendiri itu cukup ringan ya. Kalau di situs resminya Canon itu beratnya sendiri untuk ukuran kamera full frame ini paling ringan ya di kelasnya ya, sekitar 400-an sekian gram, nggak sampai 500 gram. Ini lensa kitnya RF 24 105 mm. Kita singkirin dulu partisi-partisinya ini sama dusnya. Nggak ada apa-apa lagi selain itu, jadi kita lanjut shot reviewnya.
Oke teman-teman, jadi ini udah tak rakit ya. Jadi tadi partisi-partisinya udah tak ringkesin biar nggak semeraut di atas meja. Ini kameranya udah saya rakit. Jadi kalau untuk EOS RP ini ya, untuk ukuran di kelas kamera full frame itu bisa dibilang yang paling ringan. Di beratnya itu secara dirilis resmi dari situsnya Canon itu nggak sampai 500 gram. Untuk bodinya itu sekitar 400-an sekian. Jadi kamera ini bisa bilang compact ya, compact full frame mirrorless yang bisa dibilang worth it banget lah buat para pelancong atau yang suka traveling bawa-bawa kamera ini. Sangat-sangat nggak bikin ribet kamera ini. Untuk pembahasan shot review-nya ya nggak lengkap rasanya kalau nggak bahas Canon itu tentang LCD-nya. Nah, jadi di sini kita udah dapat articulating LCD. Jadi yang hanya bisa ditemukan itu di kelas-kelas flagship-nya tetangga sebelah, tapi di Canon ini mulai dari jajaran kamera yang paling rendah itu articulating flip screen-nya ini udah bisa ditemukan. Jadi ini memang udah jadi sebuah hal yang wajib ya di kamera Canon. Ini sangat-sangat membantu sekali untuk pengambilan angle, baik sudut high angle, low angle itu sangat-sangat membantu. Kalau ditanya, Mas di 2022 apa masih worth it untuk membeli kamera keluaran tahun 2019? Ya itu subjektif ya. Kalau menurut opini saya pribadi sih bisa dibilang masih sangat worth it untuk kamera full frame di kisaran harga rentan 18 jutaan itu. Jadi untuk segmen di hybrid kamera fotografi dan videografi ini masih dibilang kalau untuk spesifikasinya itu masih belum ketinggalan lah ya. Jadi Canon EOS RP ini untuk resolusi maksimal videonya itu bisa sampai di 4K sekitar 30 fps, terus full HD-nya itu sampai 60 fps di settingan PAL ya. Kalau di settingan yang DSC-nya itu cuma maksimal di sekitar 50 fps. Nah, jadi kalau untuk perekaman itu sendiri dulu waktu awal keluar itu pernah menjadi sebuah bahan olok-olokan atau ejekan ya Canon EOS RP ini, karena ada beberapa komponen yang disunat karena awal rilisnya itu bebarengan sama Canon EOS R. Jadi waktu sebelum update firmware itu di awal tahun 2019 perekamannya itu hanya 30 dan di 60 fps. Jadi untuk perekaman 24 fps yang baik dari sinemator luar maupun dalam negeri itu merekomendasikan pengambilan shoot footage dengan 24 fps itu adalah yang paling sinematik. Di Canon EOS RP yang pertama kali rilis di 2019 itu tidak ada. Tapi dengan banyaknya komplain dari pihak Canon akhirnya mengupdate firmware yang bisa dipastikan itu bukan karena kameranya sendiri tidak mampu ya, tapi karena ada beberapa fiturnya yang sengaja mau disunat untuk menaikkan harga jual atau menaikkan pamornya dari yang kakaknya yang EOS R sendiri. Tapi sekarang setelah pembaruan bisa dibilang kamera ini paling worth it lah ya untuk pemula dengan harga kisaran 18 jutaan untuk full frame. Kalau dilihat dari bodinya itu sangat kokoh, bahannya dari magnesium alloy, full magnesium alloy yang dibalut dengan karet bermotif kulit jeruk. Terus untuk tampak depannya bisa dilihat teman-teman. Di sini ada logo R. Jadi logo R ini kalau di komunitas fotografi ya, terlepas dari saya bukan seorang fotografi profesional, itu untuk logo R itu bisa dibilang pengguna atau user Canon itu mempunyai prestasi tersendiri ya. Di sini di depannya ini terdapat logo R series. Terus untuk EOS RP-nya sendiri ada di bagian atas bodi. Jadi di bagian atas bodi sini ada keterangan EOS RP. Dan teman-teman, kalau misalkan kita bicara tentang Canon itu nggak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas tentang user interface-nya ya. Jadi di sini kita hanya short review aja. Jadi untuk user interface itu di Canon itu sangat-sangat memudahkan sekali bagi pengguna awam atau pemula dengan settingan-settingan yang mudah dimengerti. Terus ditambah lagi itu untuk layarnya ini udah full fungsional touchscreen-nya ya, full capacitive touchscreen yang sangat responsif sendiri. Terus kelebihannya lagi di layarnya ini bisa disetting untuk sensitivitas touchscreen-nya itu bisa disetting sesuai dengan enaknya si usernya itu sendiri. Terus untuk kelebihan yang lain, layarnya ini udah disematkan sebesar 1.040.000 dot pixel. Jadi layarnya itu benar-benar detail. Sebelum kita mentransfer media yang kita ambil atau kita shoot dari kamera ini dipindahkan ke media entah laptop maupun HP, itu gambarnya itu previewnya di live view-nya itu sangat-sangat mulus, sangat-sangat bagus, detail sekali. Tambah dengan viewfindernya ini yang mempunyai sensor. Jadi kalau kalian mau mengambil gambar, di sini kalau misalkan kalian posisi on ya, ini terus kalian ada tutup gini, layar otomatis mati. Dia ada sensor yang di viewfindernya. Jadi ketika kalian membidik dengan jendela bidik viewfindernya, layarnya itu otomatis mati supaya nggak tersentuh pipi ataupun supaya touchscreen-nya itu tidak berubah. Terus impresi awalnya penggunaan ini di sini ada 2 mode dial ya, termasuk 3 juga di
ring fokusnya ini. Jadi setelah dua mode dial di bagian belakang depan, jadi ring fokusnya ini bisa difungsionalkan sebagai kontrol juga ya, selain sebagai autofocus. Jadi kalau kalian di sini ada switchnya, kalau menggunakan fokus, jadi dia berfungsinya sebagai switch fokus. Kalau dipindah ke kontrol, maka bisa digunakan sebagai pengaturan ISO. Kalau untuk aparatur itu ada di dial belakang, tapi ini fungsi-fungsinya nanti bisa kalian custom sendiri di menu. Terus di sini di tombol roll yang paling belakang ini dia ada lock mode. Jadi kalau kalian sudah setting sedemikian rupa tapi takut settingan itu berubah, kalian bisa lock. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi misalkan ke goyang-goyang atau apa. Ya, jadi triangle exposure-nya itu kalian udah nggak khawatir lagi ke geser-geser atau apa kalau kalian menggunakan mode lock ini. Oke teman-teman, jadi kalau bicara Canon tentang segedang kelebihannya itu nggak lengkap ya rasanya kalau kita nggak ngebahas kekurangannya. Jadi memang semua produk itu nggak ada yang sempurna, kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita akan membahas beberapa kekurangan yang ada di Canon. Kekurangan yang pertama yang sangat paling mengganggu itu yang saya rasakan itu adalah penempatan dari si micro SD-nya. Jadi di sisi di punya saya M100 saja itu micro SD-nya itu masuknya dari samping. Tapi di Canon ini tempatnya masih jadi satu di tempatnya port baterai. Jadi posisinya itu masih ada di bawah sini. Jadi kalau misalkan memori full ini mesti ribet lagi, harus lepas dari tripod. Kekurangan ya yang masih bisa ditoleran lah ya dengan penggunaan penyimpanan yang besar, mungkin nggak jadi masalah. Terus kekurangan yang kedua yang saya rasakan di sini terdapat limitasi. Jadi limitasi itu ada batasan perekaman. Jadi untuk Full HD itu sekitar 30 menit. Jadi untuk 4K itu untuk perekamannya sekian menit itu jadi masih ada limitasinya. Dan itu cukup mengganggu ya kalau misalkan digunakan untuk video-video yang misalkan perekaman seperti saya sendiri, jadi mesti bolak-balik matiin kamera, hidupin kamera. Saya rasa itu ribet sekali kalau nggak ada penggunaan remote. Tapi itu semua masih bisa ditoler ya kalau kalian masih menggunakan SLR ini fungsional untuk misalkan fotografer wedding yang menggunakan video-video viral yang pendek-pendek. Saya rasa bukan sebuah kekurangan yang besar lah ya, yang masih bisa ditolerir dari EOS Canon ini, mengingat EOS Canon ini merupakan jajaran dari R series Canon yang paling murah. Misal nih menggunakan focal length 50 mm yang gambarnya seperti ini, terus ketika kalian menggunakan mode 4K itu gambarnya akan tercrop kurang lebih segini. Jadi kelihatan lebih dekat. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan resolusi 4K, ada baiknya mesti memperhitungkan space atau jarak dari tripodnya teman-teman. Untuk berikutnya yang menjadi kelebihan tapi yang menjadi sebuah kekurangan ya di sini. Untuk kamera ini sebenarnya udah mendukung IBS, in body image stabilizer. Jadi di kamera ini sebenarnya udah ada stabilizer 5 aksis. Kelebihannya ternyata bisa menjadi kekurangannya. Jadi kalau teman-teman menggunakan udah 4K, terus teman-teman menggunakan Full HD dengan bantuan IBS, in body image stabilizer-nya itu sama kayak penggunaan 4K, jadi terjadi cropping. Tapi nggak begitu yang seluas cropping dari 4K-nya itu sendiri sih. Teman-teman kalau misalkan ada yang kurang sependapat dengan saya atau ada kesalahan saya yang kata-kata yang nggak bener tentang short review ini, jadi ini based on opini saya pribadi ya, terlepas dari saya bukan seorang fotografer profesional. Nanti teman-teman atau kalau ada informasi yang lebih penting bisa teman-teman cantumkan di kolom deskripsi. Nanti sekalian kita bahas di video berikutnya tentang review dari si RF 50 mm fix f1.8 nya. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Dadah.